Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di podcast kami seperti biasa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini makin sehat dan rezekinya makin lancar. And anyway, sebelum kita mulai melakukan pembahasan keaktoran seperti biasa, pertama terima kasih pada teman-teman yang sudah komen ke videonya Aku Aktor yang audionya jelek banget ya. Justru kenapa pas jelek komennya banyak banget ya? Begitu oke gitu, technically oke gitu, nggak ada yang komen. Maksud gua, ya sekali-kali tuh yang di komen tuh kontennya gitu, pertanyaan kah atau bahkan mungkin ketidaksetujuan. Dan nggak apa-apa daripada tapi ya terima kasih karena sudah ngomenin, eee, teknisnya, audionya. Emang saya akui ya audionya di beberapa episode kemarin audionya memang agak kacau dan sangat rusak karena saya cenderung takut nggak kedengeran, suaranya. Seperti biasa, sebelum kita membahas soal apa yang mau kita bahas hari ini di podcastnya Aku Aktor, kami mau mengabarkan soal program-programnya Aku Aktor yang seperti biasa ya, ada Aku Aktor rutin di mingguan, tapi di November Desember ini memang sedang libur ya, tapi nanti akan hadir lagi, jadi teman-teman silahkan pantengin aja story-nya Aku Aktor di Instagram untuk tahu informasi lebih lengkapnya dan mungkin doakan saja tahun depan kami akan menjalankan program-program yang lain, yang mungkin lebih panjang lagi ya, mungkin lebih, kayak program 3 bulan atau program intensif sebulan. Teman-teman pantengin aja di Instagram-nya Aku Aktor. Dan ya tanpa cecicu dan babi bu lagi ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan dari podcast kita hari ini. Seperti yang sudah tertulis di judulnya emang kayaknya akan aku bikin judulnya nggak tahu atau gimana caranya nggak tahu. Dan pertanyaannya adalah kenapa penting sekali untuk nggak tahu di keaktoran? Saya secara personal dulu merasa bahwa ketika kita berada di ruang penciptaan dan ruang permainan keaktoran, tujuan kita mempersiapkannya adalah untuk tahu segala kemungkinan, untuk tahu semua kemungkinan. Tapi ternyata prinsip itu salah. Kenapa salah? Karena ternyata kalau kita bicara soal di sini dan sekarang dengan kesadaran manusia, maka sebenarnya kunci dari di sini dan sekarang, kunci dari berada di sini dan sekarang, which is berada di sini dan sekarang itu kan salah satu goal yang ingin dicapai pada hampir semua metode keaktoran. Teman-teman bisa pakai metode yang beda-beda ya, tapi semua tujuannya adalah mencapai keadaan di sini dan sekarang. Nah, saya merasa kemudian dalam proses pencarian, ternyata kunci dari untuk bisa berada di sini dan sekarang adalah nggak tahu. Pernyataan ini agak kontradiktif, tapi sangat penting di keaktoran. Nanti kita akan jelasin kenapa lu butuh nggak tahu, kenapa kamu harus tidak tahu, bahkan dalam proses pencarian karakter harus tidak tahu. Tapi ini konteksnya. Pernyataan bahwa kamu harus nggak tahu, itu bukan berarti kamu tidak mempersiapkan apapun, kamu tidak membaca skenarionya atau naskahnya, kamu tidak melatihkan karakternya, kamu nggak nyari sejarah karakternya, bukan itu. Dia memang dalam pengertian yang paling sederhana nggak tahu artinya ya udah aku nggak tahu aja, ngapain aku cari, itu kan tujuannya nggak tahu, biar aku tetap nggak tahu gitu. Iya memang dalam pengertian itu, tapi dalam konteks keaktoran yang dimaksud dengan tidak tahu adalah kalian sederhananya ya, tidak berusaha untuk menutup
diri pada segala kemungkinan yang akan terjadi pada karakternya, baik dalam ruang persiapan karakter atau dalam ruang permainan. Ini yang sering terjadi pada banyak sekali aktor. Ketika dia merasa bahwa dia tahu soal karakternya, dia sangat tahu soal karakternya, hasilnya dia jadi kaku banget pada karakternya. Sementara dia lupa bahwa, gini deh, sekarang aku tanya ke kalian semua, ada nggak manusia yang bisa menciptakan dan mengetahui semua pengetahuan manusia lain? Bisa nggak? Cara paling gampang ngetesnya ya jawaban ini. Kalau lu bilang, bisa bang, bisa kok, bisa, oke. Kalau karakter lu adalah seorang petani misalnya, apakah kamu bisa menjamin bahwa kamu tahu semua pengetahuan soal bertani? Katakanlah karaktermu usianya 30 tahun. Lalu dia mulai bertani dari usia 15 tahun. Berarti dia punya pengetahuan selama 15 tahun atas pengetahuan bertani. Bisa nggak menjamin bahwa kamu punya pengetahuan 15 tahun itu ketika kamu hanya punya waktu? Oke, katakanlah kita sebut saja kita ada di sebuah industri yang sangat utopia, di mana kalian dibayar dengan harga yang oke dan diberikan waktu yang panjang untuk bikin karakternya. Let's say kalian dikasih waktu setahun. Bisa menjamin bahwa kalian akan punya pengetahuan 15 tahun yang dialami oleh si karakter petani ini? Mungkin kalian bisa bilang, iya bisa, 15 tahun kita bisa meringkasnya dengan membaca beberapa buku gitu. Oke, pengetahuan bertaninya. Tapi kalau kemudian kita gabung dengan variabel-variabel yang lain, misalnya dia adalah seorang petani, 15 tahun dia bertani, dia hidup di Sukoharjo misalnya, lalu anak tunggal misalnya, dan bertani singkong, lalu kemudian di musim-musim tertentu bertani padi, di musim-musim yang lain bertani yang lain. Ada banyak sekali tanaman yang dia sempat tanam. Bisa menjamin bahwa kalian tahu semua pengetahuan soal karakternya. Setahun waktunya. Dibayar, oke, enak banget dibayar. Pas, bagus bayarannya. Bisa ngejamin. Mau bagaimanapun jawabannya, hampir tidak mungkin kalian bahkan mendekati pengetahuan. Kita baru ngomongin soal pengetahuan bertaninya loh. Gimana kalau karakternya itu bapak? Kalian juga harus tahu pengalaman dia menjadi bapak. Let's say dia jadi bapak dari usia 21 atau 25 sampai 30 tahun. Kalian harus tahu gimana pengetahuan dia jadi bapak day by day selama 5 tahun itu. Sementara kalian cuma punya waktu 1 tahun. Bisa nggak menjamin itu? Baru 2 variabel loh. Baru pekerjaannya dan baru status sosialnya sebagai bapak. Belum lagi status sosialnya sebagai anak, relasinya sama ibunya. Belum lagi misalnya relasi dia sama istrinya. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, variabel-variabel yang lain. Bisa menjamin kalian bisa tahu semuanya? Semua tentang si manusia ini bisa menjamin itu? Nggak bakal bisa, teman-teman. Otakmu juga tidak diciptakan untuk begitu. Maka dalam proses keaktoran, dalam proses penciptaannya, ini tidak tahu itu penting. Kita akan membahasnya dalam proses penciptaannya dulu. Tidak tahu itu penting dalam proses penciptaan. Kenapa? Dalam proses teman-teman mencari karakternya, oke? Di proses teman-teman berusaha untuk membedah karakternya, berusaha untuk mengetahui dan memahami karakternya. Salah satu tujuan dari upaya itu adalah untuk sadar bahwa kalian enggak tahu. Sehingga dalam proses penciptaan ini, kalian masih memberikan ruang di mana insting karakternya, di mana hidup karakternya hadir dengan sendirinya di luar apa yang sudah kalian rencanakan atau apa yang sudah kalian rancang. Pengetahuan yang kalian cari tujuannya hanya untuk mengkotakkan biar
nggak out of the blue. Pengetahuan yang kalian cari dan kumpulkan atas karakternya dari sejarah karakternya itu, goalnya bukan untuk membuatmu tahu segalanya, enggak. Goalnya adalah untuk membuatmu menciptakan, dalam bahasa kami, kotak pasir bermain. Dan di dalam kotak pasir itu ada ribuan atau jutaan miliaran butir pasir. Butir-butir pasir itu adalah aksi-aksi, buah pikir, buah rasa, semua data soal karakternya yang lu nggak mungkin tahu. Tapi dia bisa muncul ketika kamu sudah menciptakan kotak pasir bermainnya. Dan dia akan muncul di dalam kotak pasir bermain itu. Nggak out of the blue. Improve, tapi masih berada di dalam ruang karakternya. Kalian memberikan ruang itu dengan ketidaktahuan dalam proses pencarian. Jadi ketika seseorang berusaha untuk mencari tahu, sebenarnya kan ini juga bukan cuma di keaktoran ya, tapi juga di kehidupan nyata gitu. Belajar tuh tujuannya bukan untuk tahu aja, tapi belajar tuh tujuannya menambah ilmu tuh tujuannya juga untuk sadar bahwa anjing aku nggak tahu lagi ternyata ada hal yang nggak aku tahu. Belajar tuh tujuannya juga itu. Misalnya aku belajar keaktoran ya, aku baca banyak metode, aku baca banyak buku dan segala macam. Aku tidak kemudian bilang bahwa aku tahu semua metode, enggak. Tapi kemudian aku tahu, oh dari baca-baca ini ternyata ada part yang aku nggak tahu ya. Misalnya dalam perjalananku. Oh, daripada aku mengejar dalam proses metode-metode keaktoran itu, ternyata ada hal yang aku baru tahu kalau aku nggak tahu. Apa? Ini semua metode keaktoran tuh ngomongin soal manusianya. Kenapa aku nggak nyari manusianya aja daripada aku berkaca pada semua metode-metode itu lalu menghamba pada satu metode. Berkacalah pada diri teman-teman masing-masing. Apakah kalian adalah aktor-aktor atau coaching-coaching atau coach atau pengajar yang mengabdi pada satu metode? Jika iya, hati-hati. Metodemu tuh bukan kitab suci loh. Misalnya nih, contoh, lu pakai Strasberg misalnya, karena lu ngerasa bahwa metode acting tuh bekerja dan berhasil membawa banyak orang dapat Oscar misalnya. Terus lu hanya pakai Strasberg. Kalau kamu baca betul-betul dan baik-baik, metode Strasberg tuh banyak sekali bolongnya loh. Jangan salah. Atau katakanlah, aku pakai Stanislavski deh. Stanislavski kan bapaknya. Dan aku pernah bilang bahwa Stanislavski kan abjadnya. Ya dia bikin abjadnya, dia bikin hurufnya. Dia bikin hurufnya. Dan metode-metode berikutnya adalah susunan dari abjad-abjad atau huruf yang dibikin sama Stanislavski. Wah aman nih Stanislavski pasti bisa. Dalam catatan sejarah, Stanislavski bilang di bukunya. Pertama dia bilang, buku gua bukan kitab suci. Yang kedua, proses pencarian keaktoran Stanislavski, metode keaktoran Stanislavski, the system itu belum beres. Buku terakhir dia, Stanislavski on the Opera, ini bukunya. Itu dia nulis sama satu orang lagi dan dalam proses penulisannya setahu aku dia wafat. Jadi belum selesai juga. Gimana lu? Masih mau menghamba pada satu metode? Mikir. Nah, jadi poinnya adalah dalam proses pencarian, nggak tahu itu penting dan kalian harus encourage ketidaktahuan itu. Ketika kalian merasa diri tidak tahu, kalian akan terus nyari tahu. Ketika kalian kemudian tahu, lalu punya kesadaran bahwa oh ternyata ada part yang aku nggak tahu, maka kalian akan memberikan ruang. Ketika kalian sedang menciptakan karakternya dan ketika kalian sedang bermain karakternya. Itu kenapa dalam ruang permainan tidak tahu artinya adalah kalian merancang karakternya untuk melakukan saja tanpa merencanakan mau ngapain nantinya. Kan itu poin here and now tuh di sini dan sekarang kan itu poinnya. Kalau kamu nggak tahu dia akan berkembang kemana, karakter itu akan merespon dengan cara apa. Meskipun katakanlah kamu punya datanya, tapi kan here and now bro. Itu adalah misteri yang hanya ditemukan jawabannya ketika kamu sedang melakukan. Kan hampir semua metode begitu tujuannya. Latihan Meissner misalnya, repetisi gitu. Terus kemudian repetisinya udah mulai diada-adain. Pengulangan-pengulangannya. Cek lagi deh.
Tujuannya tuh biar nggak tahu bahwa nggak tahu tentang apa yang sedang atau akan terjadi. Yang sedang terjadi disadari, tapi yang akan terjadi kalian nggak tahu. Tapi membawa ke akan ini nggak boleh dimulai dengan aku tahu nanti akan ke sana. Nggak bisa. Karakternya jadi nggak hidup kalau kalian merasa bahwa kalian sudah tahu semuanya. Nggak hidup karakternya. Oh, kalian tidak memberikan ruang hidup. Nah, ini salah satu tujuan dari tidak tahu dalam keaktoran. Apa? Memberikan ruang hidup pada karakternya. Contoh lain lagi. Misalnya kalian dapat karakter jahat atau dapat karakter yang cool misalnya. Lalu ketika kemudian kalian dihadapkan sama peristiwa tertentu, kalian merasa bahwa aku harus meresponnya dengan cara yang cool gitu. Terus katakanlah kemudian sutradara bilang, "Enggak gitu, aku maunya gini." Terus lu bilang, "Nggak mungkin, karakternya nggak gitu." Entar dulu, pernyataan ini juga sebenarnya di satu sisi tuh agak tricky gitu, ngomong nggak mungkin tuh agak tricky. Iya, bisa jadi sutradaranya memang nggak tahu soal bagaimana karakternya merespon. Atau bisa jadi karena ini manusia yang kompleks, yang bahkan seujung kuku pun kamu nggak tahu soal karakternya, karena sekompleks itu kondisi manusianya, kenapa tidak, "Oh gitu ya? Oke deh, gue coba ya." Tapi kalau nggak dapet, jujur, kalau nggak dapet berarti memang bukan ke sana larinya. Apa yang kamu mau? Itu. Ketika kemudian menghadapi sutradara-sutradara yang katakanlah lu udah nyari nih karakternya, udah nyari detail, lu ngerasa bahwa lu udah sangat detail mencari karakternya. Lu udah bikin sejarah karakternya luar biasa detail, lu udah bikin perjalanan dia dari usia 0 sampai 10 tahun detail, semuanya sangat detail. Day by day kamu bikin, katakanlah kamu sangat sedetail itu. Terus kita berhadapan sama sutradara, dia bilang katakanlah kemudian peristiwanya adalah, eee bertemu dengan ibunya setelah bertahun-tahun dia tidak bertemu misalnya. Terus kamu merasa bahwa dia nggak menangis, biarkan dia nanti menangis di momen-momen dia sendiri, misalnya itu. Secara dramatik dan artistik seperti oke sekali. Tapi kemudian sutradaranya bilang, "Enggak, aku mau kamu menangis di situ." Kalau kamu merasa kamu sudah sangat tahu, dalam bahasa paling kasar lalu sotoy soal karakternya, menutup kesempatan itu, iya kalau benar, kalau salah, kenapa nggak kemudian, "Oke deh, oh gitu ya? Harapanmu begitu?" Tapi dalam proses pencarian gue sebenarnya nggak ada di titik itu tuh, tapi gue nggak tahu ya, ya udah deh kita cobain dulu deh. Kita cobain dulu ya, oke aku akan ngikut aja, kita cobain dulu. Kita cobain dulu dengan apa yang kamu mau. Terus cobain, katakanlah yang pertama kamu ngelakuin sesuai apa yang kamu mau. Ternyata director bilang, "Enggak, aku nggak mau itu. Dia harus menangis di sini, karena aku butuh dramatik dan segala macam," misalnya itu. Oke, kita lakuin lagi di proses, di take berikutnya. Ketika dilakuin, kamu ngelakuin sesuai dan kamu terbuka dengan itu, bisa jadi, tetap bisa jadi loh, bisa jadi itu works, bisa jadi ternyata, oh ternyata ada aspek ini di karakternya, ternyata ada sisi ini di karakternya, atau bisa jadi nggak works. Ketika nggak works, ya mau gimana? Aku udah nyoba sesuai apa yang kamu mau nih Pak Sud, tapi ternyata nggak works ya, nggak di situ kayaknya ya. Jadi dulu kalau di kampusku ada satu seniorku namanya Mas Jamal, Jamal Abdul Nasir. Iya Jamal Abdul Nasir. Dia seniorku kalau nggak salah angkatan 2006 kalau nggak salah Mas Jamal tuh. Dia salah satu anggota, SAC dulu. SAC itu Saturday Acting Club, kelompok teater yang diprakarsai sama Mas Rosa. Nah, eee, kalau nggak salah waktu itu tuh ada satu proses pementasan, aku juga dapat ceritanya dari Mas Rosa. Ada satu proses pementasan kalau nggak salah mawar di bawah sepatu atau pedra, aku lupa. Jadi Mas Jamal diminta Mas Rosa untuk duduk di situ aja, pas adegan ini duduk di situ. Lu tahu Mas Jamal tuh buatku ya sebagai anak anak ISI, dia adalah salah satu seniorku yang aktingnya gokil. One of legend di eraku. Ketika Mas Rosa bilang kayak gitu, dia bilang, dia melakukannya, dia duduk dan nyobain apa yang diminta sama Mas Rosa. Dia cobain tuh semalaman. Dia cobain sampai akhirnya dia bilang sama Mas Rosa, "Mas, nggak dapet lagi aku." Terus apa yang dibilang Mas Rosa? "Emang nggak ke situ sih sebenarnya, aku ngetes kamu aja." Tapi
poin itu jadi penting gitu. Dalam cerita tadi, poin iya kayaknya ya, poin bahwa kamu tuh bukan orang yang tahu 100% soal karakternya loh. Kamu tuh bukan orang yang tahu. Misalnya kamu merasa bahwa kalau kamu ngomongin soal teori ya, karakternya cool, Stanislavski bilang. Atau karakternya jahat, Stanislavski bilang. Sejahat-jahatnya karaktermu, cari baiknya. Gimana kalau secara esensial kita ganti katanya? Sekeren-kerennya karaktermu, cari bodohnya. Sepinter-pinternya karaktermu, cari begonya. Sebego-begonya karaktermu, cari pinternya. Setolol-tololnya karaktermu, cari kerennya. Kenapa Stanislavski bilang kayak gitu? Karena goalnya adalah biar kamu menciptakan manusianya itu utuh, sayang. Tidak, karena bagaimanapun gini. Di keaktoran itu goalnya kan being objektif. Seobjektif mungkin, objektivitas tertinggi kalau kata Mas Rosa. Tapi itu nggak mungkin bisa dicapai. Kenapa? Karena kamu masih melihat dengan matamu, kamu masih berpikir dengan kepalamu, kamu mendengarkan dengan telingamu, dan semuanya diproses di otakmu. Jadi semuanya pasti subjektif. Dalam ilmu keaktoran, kenapa kemudian dibilang berupayalah untuk seobjektif mungkin, biar kalian bisa mengurangi sense of subjectivity ini dalam proses penciptaan karakter kalian. Kenapa? Karena setiap karakter itu objektif harusnya. Itu kenapa dalam bahasa kami mempertahankan ketidaktahuan atau sadar bahwa dalam proses mencari pengetahuan aku harus sadar bahwa aku juga tidak tahu adalah salah satu kunci penting dalam keaktoran. Kira-kira begitu. Jadi dalam ruang penciptaan, tidak tahu itu penting agar teman-teman mempersilahkan data-data yang mungkin di luar jangkauanmu secara pengetahuan dan secara logika. Bahkan secara insting. Buka ruang ketidaktahuannya, biar kemungkinan-kemungkinan itu hadir, dicobain aja. Dalam ruang bermain, tidak tahu adalah pertama, kamu sadar bahwa kamu sedang berada di sini dan sekarang. Yang kedua, kamu tahu bahwa kamu menjalani hidup manusia yang bahkan kamu saja tidak 100% tahu soal manusia ini. Maka sama, buka juga kemungkinan-kemungkinan lain atas manusia ini. Karena jangan-jangan dengan membuka kemungkinan ketidaktahuan ini, ciptaan karaktermu jadi jauh lebih menarik, unpredictable, dan seperti apa yang diminta sama Stanislavski. Spontan. Ada yang bilang uhuy nggak di sana? Kira-kira begitu, teman-teman. Oke, jadi dalam proses keaktoran, pertahankan ketidaktahuan. Dalam proses mencari pengetahuan, pertahankan ketidaktahuannya. Dan sadari bahwa kamu sepintar apapun, kalau kamu sangat pintar dan jenius, kamu nggak mungkin ada di keaktoran. Ayolah, percaya sama aku, nggak mungkin kamu ada di keaktoran. Kalau IQ-mu di atas 160 atau se-Einstein gitu, nggak mungkin kamu ada di keaktoran. Nggak mungkin. Kamu minimal udah di NASA, kamu minimal udah jadi peneliti, jadi profesor, pengajar. Udah di sana kamu nggak mungkin ada di keaktoran. Kalau IQ-mu secerdas itu dan sepintar itu. Bukan berarti kemudian aktor-aktor yang jadi aktor tolol-tolol ya, enggak. Pinter-pinter juga. Banyak yang pinter kok, aktor banyak yang pinter. Tapi kayaknya ini jadi sebuah penanda bahwa stop deh being sotoy atas karakternya. Coba. Stop deh being menjadi sosok yang merasa paling tahu soal karakternya. Meskipun kamu memang mungkin di antara semuanya kamu yang paling tahu. Stop menjadi itu, biar apa? Biar kalian membuka kemungkinan atas permainan-permainan dan aspek-aspek soal karaktermu yang, kalau aku selalu bilang gini, dalam bermain, salah satu goal penting yang mesti dicapai seorang aktor adalah mengejutkan dirinya sendiri. Itu hanya bisa dilakukan jika kamu tidak tahu. Atau melakukan sesuatu dalam ruang ketidaktahuan. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk hari ini, dan kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Silahkan tulis aja di kolom komentar kalau nggak setuju, atau di stitch videonya. Up to you.
Dan kita akan ketemu di video Aku Aktor berikutnya. Dan seperti biasa, saya Ben Bening bersama Jeremy Allen White, Cillian Murphy, ini Joaquin Phoenix ya, sorry dari kemarin bilangnya Heath Ledger mulu. Joaquin Phoenix dan Daniel Day-Lewis, the one and only. Menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor!